Bayangkan, seorang pemuda gembala yang tak diizinkan bertempur, tiba-tiba maju menghadapi raksasa yang ditakuti seluruh pasukan, dan kemenangannya itu justru membawanya pada ujian terberat, dikhianati oleh orang yang paling ia hormati. Dari gembala hingga raja, kisah Nabi Daud dan ujian kekuasaan ini adalah kisah Daud bin Yisha, seorang pemuda dari keturunan Nabi Ibrahim. Hidup sederhana di Baitlehen, saat Raja Talut memanggil rakyat untuk perang melawan bangsa Palestina. Daud hanya ditugaskan ayahnya untuk melayani kakak-kakaknya di barisan belakang. Tapi takdir berkata lain, ketika jaguh perang musuh Jalut menantang dengan sombong dan seluruh pasukan Talut gemetar ketakutan, Daud muda dengan keyakinan penuh maju. Hanya dengan ketapel dan batu, dengan izin Allah ia mengalahkan raksasa itu. Dalam sekejap ia menjadi pahlawan. Dinikahkan dengan putri raja, Michal, diangkat sebagai penasihat kepercayaan. Semua menyayangi dan menghormatinya. Tapi, cahaya kemuliaan seringkali memantulkan bayangan kecemburuan. Raja Talut mulai berubah. Senyumnya menghilang diganti kerutan curiga. Daud bingung apa kesalahannya. Michal istrinya pun membuka suara. Sang ayah iri hati, pengaruh Daud di mata rakyat tumbuh, dan Talut takut mahkotanya terancam. Ujian pun dimulai. Talut menyusun siasat licik. Ia mengirim Daud dalam misi berbahaya melawan bangsa Kanaan, berharap Daud gugur di medan perang. Tapi Daud, dengan tawakal dan kepemimpinan luar biasa, justru pulang dengan kemenangan gemilang. Kegagalan pertama Talut hanya membuat apinya semakin membara. Hingga puncaknya rencana jahat itu terungkap. Talut ingin membunuhnya langsung. Atas peringatan Michal, Daud terpaksa melarikan diri di kegelapan malam hanya berbekal iman. Ia menjadi buruan. Tapi justru dalam pelariannya banyak orang yang menyusul, mengakui kebenaran di sisinya. 2 kali dalam pengejaran itu Daud mendapat kesempatan emas untuk membunuh Talut yang tertidur lelap. 2 kali ia memilih memberi peringatan. Pertama dengan memotong sudut jubah sang raja. Kedua dengan mengambil tombak dan kendi air di samping kepalanya. Bukan balas dendam yang ia tawarkan, tapi kesempatan untuk bertaubat. Dan ajaibnya, jiwa besar Daud itulah yang akhirnya menyentuh hati Talut. Ia tersadar, dirinya telah disesatkan nafsu dan kecemburuan buta. Menyesal atas dosa-dosanya, Talut memilih meninggalkan takhta dan istana, berkelana untuk bertaubat sampai akhir hayatnya. Dengan hati yang bersih dan didukung rakyat, Daud pun dinobatkan menjadi Raja Bani Israel. Ia membagi waktunya dengan adil, untuk ibadah, untuk memimpin, untuk menegakkan keadilan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Keberanian sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam memaafkan. Dan tahta yang paling mulia adalah yang didirikan di atas ketakwaan dan keadilan, bukan ketakutan dan kecemburuan. Kisah Nabi Daud mengajarkan kita tentang integritas, kesabaran dan kekuatan memaafkan di tengah pengkhianatan. Renungan apa yang kamu dapatkan dari kisah ini? Share di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah penuh hikmah lainnya. Like dan share video ini agar kebaikan dan pelajaran dari kisah para nabi bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.